Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Sauci sekarang akan sedikit berbagi. Jadi hari ini yaitu Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Kami berada di SMA Negeri 1 Bengkayang bersama operator Bapak Yuda atau admin untuk kegiatan pembelajaran secara daring. Kenapa hari ini ada istimewanya saya ambil? Nah, kita sudah terbiasa dengan Zoom ya Pak Yuda. Iya, betul. Nah, kalau Zoom yang sebelum-sebelumnya kita kirim link, maka otomatis tinggal masuk, itulah ruangannya. Betul. Nah, hari ini ada yang berbeda dan saya juga baru hari ini juga saya tahu ilmunya, tadi sedikit agak aneh gitu, makanya buat saya itu ada sesuatu yang baru, maka channel Sauci wajib memberikan informasi kaitan dengan ilmu sesuatu yang baru untuk berbagi ilmu kepada yang lain supaya semuanya bisa tahu. Gimana Pak Yuda? Jelaskan secara teori dulu, secara umum nanti baru teknisnya nanti. Oh iya. Jadi secara Memperkenalkan dulu nama lengkap. Nama saya Yuda SPD, sarjana pembaca doa kata orang. Tapi diberikan tugas tambahan sebagai operator di sini dan beberapa hal lain lah. Yang jelas yang kita tahu kita bagi. Nah, kesempatan kali ini ketika Pak Sauji ngomong tentang pembelajaran daring, jelas kalau kita ngomong pembelajaran daring identik dengan pembelajaran tatap muka secara virtual, walaupun secara virtual. Nah, yang menarik pada kali ini dan kita juga hasil ulik-ulik kita sebenarnya adalah fitur lama. Di hari ini kita untuk satu tingkat itu hanya ada satu link Zoom yang kita berikan. Namun di dalam satu link tersebut kita akan membagi beberapa uang. Saya contohkan di hari ini kita mengadakan mata pelajaran agama, di mana di SMA 1 di sini untuk agama terdapat beberapa agama. Ada pelajaran agama Katolik, ada pelajaran agama Islam, ada pelajaran agama Kristen. Nah, di saat yang sama anak-anak akan bergabung di satu pintu dulu awalnya. Kemudian anak-anak akan kita buatkan ruangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada agama Islam, ada agama Katolik dan Kristen. Jadi nanti ketika sudah seperti itu, anak-anak akan memilih ruangnya sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ikuti. Contoh misalnya saya beragama Islam, saya akan bergabung di ruangan agama Islam. Kemudian misalnya ada si B pelajaran beragama Katolik, mengikuti pelajaran agama Katolik, maka bergabung di ruang agama Katolik. Begitu juga dengan Kristen. Sehingga hanya yang menariknya adalah kita tidak perlu membuat akun yang banyak, tapi cukup membuat satu akun yang banyak. Membuat satu akun maksud saya ramai-ramai. Ya, dengan 3 ruang ataupun beberapa ruang yang kita perlukan. Itu aja sih menariknya. Kalau ini nih ada plus minusnya apa sih? Gitu. Kenapa harus dibuat satu akun untuk rame-rame, kemudian kalau ada beberapa akun untuk satu ruang, nah itu plus minusnya apa Pak Yuda? Kelebihan dan kekurangannya ya, deh. Kalau kita ngomong bicara kelebihan dan kekurangan, kelebihan kita menggunakan metode breakout room dalam Zoom ataupun sebenarnya di Google Meet juga ada sih, tapi saya tidak tahu sebenarnya karena yang kami pakai di sini adalah Zoom. Kelebihannya adalah kita tidak perlu meng-share banyak-banyak akun sehingga membuat anak tuh bingung. Tapi ini cukup kita berikan satu akun link Zoom yang bisa kita gunakan dengan nomor identitasnya private, itu udah anak langsung bergabung di situ aja, sangat simpel. Itu untuk kelebihannya. Cuman kekurangannya anak masih banyak yang belum mengetahui hal ini. Jadi ketika mereka gabung bingung nih ngapain ya kok sepi ya, padahal sebenarnya bukan sepi tuh, tapi teman-temannya sudah bergabung di ruangan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Yang jelas butuh pembiasaan lah yang tadi satu kan kelebihannya adalah satu akun ya. Ada lagi nggak kelebihan yang berikutnya, mungkin ada 2 atau 3 kelebihan? Kelebihan lainnya apa lagi ya? Secara kuota di sekolah apa ngaruh enggak? Maksudnya kan kalau sangat ya, artinya kita kalau artinya kan tidak perlu banyak akun yang kita aktifkan kan. Itu kan artinya perlu apa, enggak perlu banyak orang di sana, tapi cukup ya hanya mengajar jurusan saja. Jadi untuk virtual ini kan kita butuh memutar strategi lah supaya bagaimana semua tetap dapat tapi dengan cara yang efisien. Itu dia. Itu ya. Jadi seperti kuliah umum tapi per jurusan gitu. Jadi tidak lagi ke kelas-kelas kan biasanya berwaktu. Nah, ini dengan jurusan tertentu semua bisa. Tadi satu tadi ruangan, kemudian hemat kuota yang dari sekolah ya, walaupun pakai WiFi kan tetap ada batas itu.
bukan tanpa batas. Tidak ada batas. Kemudian ada lagi nggak kira-kira ya kelebihannya? Sejauh ini yang saya ketahui sih seperti itu. Tapi satu lagi sih menurut saya Pak kelebihannya, manajemen waktu kita lebih rapi. Jadi kita bisa membuat rencana ini menjadi permanen selama kita ini dalam masa yang sulit seperti ini. Dan ya inilah salah satu strategi yang mungkin bisa diterapkan oleh sekolah lain dengan mungkin media virtual yang lain bisa dijadikan contoh, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat rekan-rekan yang lain untuk mencoba. Dan satu pesan saya, jangan lelah untuk mengulik, karena sesuatu yang baru itu harus diulik dan ya harus dicoba terus ya. Tapi harus tahu ilmunya juga. Kalau nggak tahu bahasa komputer hancur juga dunianya. Saya coba-coba nanti bisa error semua. Nah, tadi bicara kelebihan, sekarang bicara kelemahan. Tadi salah satunya kendala anak itu harus begitu masuk ruang masuk sekolah lah ya, nggak usah cerita masuk ruang lah ya, seolah kita kan masuk sekolah yang besar, kemudian dia mau pengen masuk kelas apa kan gitu ya. Treatment mudahnya gimana coba mungkin buat anak-anak? Salah satu treatment yang kami gunakan pada kesempatan kali ini untuk mempermudah anak itu, beberapa anak biasanya mengalami kendala dalam bergabung. Mereka bingung nih mau bergabung apa. Tadi kami sudah pesankan untuk menambahkan di ujung namanya itu sesuai dengan jurusan. Jadi ketika anak itu sulit untuk bergabung, si server atau dalam hal ini guru piket bisa membedakannya. Oh ini IPS berarti saat ini pelajaran misalnya fisika, di ujungnya MIPA. Berarti yang anak IPA pindahkan ke fisika. Oh anak itu berujung dengan namanya IPS, berarti pindahkan misalnya mapel peminatan yang IPS. Contoh geografi, pindahkan ke geografi. Oh jadi kedepannya nanti operator atau admin dibantu guru piket. Cuma sekarang belum ya, masih bertahap. Nah, karena Bapak bilang guru piket saya tadi belum berperan. Belum. Khawatir saya yang tadi belum menjalankan tugas gitu. Berarti belum ya. Masalah itu kan kita sedang berproses. Seperti apa? Iya, lagi berproses. Nah, itu terus apa lagi kira-kira nih? Cerita kelemahan dulu nih, cerita. Kelemahan lagi ya jelas fitur ini tidak bisa digunakan oleh semua akun Zoom. Yang jelas akun Zoom ini harus menggunakan minimal akun yang sudah license. Dan untuk akun license ataupun akun pro itu pasti kita mengeluarkan sejumlah rupiah untuk mendapatkannya. Oh gitu. Jadi yang free tidak bisa ya? Tidak bisa, kalau yang free memang ada batasan, tidak ada. Jadi untuk yang sistem dengan satu akun untuk beberapa ruang, jadi khusus yang akun free berarti tidak bisa menggunakannya seperti itu. Nah, terus ini kaitannya dengan spek. Nah, spek HP atau laptop pengaruh enggak? Oh iya, yang saya ketahui memang ada beberapa, saya tidak tahu spek minimalnya bagaimana Pak. Tapi yang jelas yang saya ketahui ada beberapa kendala dari siswa memang breakout di HP-nya itu tidak muncul. Nah, tadi kan cerita ada teman guru mengatakan, aduh ini dia tidak bisa chat gitu loh. Nah itu tidak ada bisa breakout room. Maka dari itu yang tadi kita treatmentnya tadi itu kita akali mereka, kita tanya berdialog ataupun treatment selanjutnya biar kita tidak bertanya lagi, mereka harus membukukan di belakang namanya itu, misalnya ketika melakukan pelajaran agama dia harus menambahkan agamanya apa, sehingga kita mudah memindahkannya. Atau ketika sifatnya mapel peminatan dia harus menambahkan jurusannya sehingga kita mudah memindahkannya. Itu saja sih. Kalau solusi terakhir nih, tadi dia kan coba nggak bisa nih. Terus admin nyoba juga tak bisa dimasukkan, mungkin salah satunya mungkin ya faktor spek HP-nya kira-kira ada nggak? Saya tidak berani jawab karena memang kemungkinan ya. Tidak berani jawab. Ya saya karena belum kita juga barang baru ya Pak ya, kita masih coba. Tapi yang jelas kalau ngomong persentase yang mengalami kasus itu 5% aja. Ya, kecil. Tapi mayoritas kan proses. Memang saya kalau ditanya seperti itu belum tahu spek minimal berapa, karena memang sejatinya internet lancar, HP mumpuni udah, tapi HP yang mumpuni seperti apa saya belum tahu juga. Tapi karena kata-kata sudah hampir bisa, jadi belum ngecek, nanti kita cek. Gini Pak Yuda, ya jadi terakhir ya, nanti kita bisa nggak nampilkan fitur, nanti Bapak bisa nampilkan fitur, saya tunjukkan ke anak-anak, nanti kalau mau masuk gini loh, karena saya lihat tadi kan masih ada beberapa anak yang kendala mau masuk kelas kan, bisa nggak? Nanti oke. Kalau bisa nanti kita inikan dulu. Kalau fiturnya nggak bisa,
2, 3. Dah. Baik Pak, ini adalah petunjuk teknisnya. Sebentar saya matikan dulu video yang masih ada. Jadi ini adalah fitur di bawah ini kalian untuk dari sisi admin akan untuk yang versi yang tidak free ya akan ada fitur breakout room. Inilah yang akan kita manfaatkan, fitur breakout roomnya. Nah dari sisi server maka harus membuat breakout room sesuai dengan tujuannya. Contoh di sini saya mencontohkan mata pelajaran agama, di mana ada beberapa mata pelajaran agama ya. Di sini di SMA 1 kebetulan ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen. Maka kita akan membuat 3 ruang ya. Ini satu link, ini dapur utamanya atau ruang utamanya. Kita akan pecah menjadi 3. Nah, caranya adalah ini ada assign automatically, ini akan membawa otomatis, tapi yang kita gunakan adalah let's pastikan choose room ya, kurang lebih seperti itulah. Nanti bahasa Inggris saya belepotan ya kan. Kita create ya, kita buat ini, kita bisa buat berapa, sorry ini saya cancel dulu karena kita bisa bisa juga di sini add room kita buat 3. Kemudian kita rename dulu. Yang ini kita ibaratkan room 1 ini adalah agama Islam. Kemudian di room 2 ini kita rename jadi agama Katolik. Kemudian di room 3 kita akan sebentar ada rename-nya agama Kristen. Nah, setelah seperti ini belum selesai pekerjaan kita harus open all room biar semua peserta bisa bergabung di ruangan yang telah kita buat. Sekarang kita klik open all room. Nah, setelah seperti ini ketahuan nih peserta yang ada itu ada 2, ada SMA Negeri 1 Bengkayang, ada Yuda. Nah, kebetulan di sini di HP saya yang saya pegang ini saya menggunakan sebagai siswa yang namanya Yuda. Nah, Yuda ini kebetulan agamanya Islam. Maka dari sisi siswa, nah di sini Pak, Bapak shoot di sini Pak. Jadi Bapak bisa ketika diklik seperti ini tidak ada, tapi diklik sekali saja dia akan ada fitur yang ini, dia akan muncul. Breakout room. Posisinya di kiri atas ya. Betul. Ya di kiri atas. Terus syaratnya diklik dulu ya, di sembarangan. Ini tidak ada. Layar. Kita klik sembarang layar, kita breakout room. Kemudian kita misalnya Yuda tadi agama Islam, kita klik agama Islam. Lalu klik join. Maka dari menu ruang utama dia akan hilang. Bapak shoot lagi di sini, Pak. Iya. Ya, yang di sini sudah hilang. Tinggal berdua saja. Iya, ini nih hilang. Yang tadi ada Yuda tidak ada. Sekarang Yudanya udah pindah ke ini agama Islam. Contoh lagi misalnya dari sisi SMA 1, tolong Pak Arbi diklik Pak Arbi. Ini sebagai siswa. Klik salah satu tempat. Ya, klik di sini yang menu hitam, yang layar hitam. Kan atasnya. Iya. Nah, di situ. Oke, sip. Klik. Kemudian breakout room. Ini. Yang breakout room itu ada. Ini bawah. Iya. Itu breakout room. Nah, pilih salah satu agama. Misalnya Pak Arbi agama apa Pak Arbi? Katolik. Tinggal klik join. Klik join. Ya, klik join. Yes, Kak. Iya, Bapak kembali lagi ke sini, Pak. Oke. Di sana dia akan pindah ke Katolik. Nah, di sini tinggal si admin sendiri. Ya, ini karena triknya. sudah Jadi, ini buat teman-teman yang sebagai operator sekolah dan juga buat siswa. Inilah triknya supaya kalian memudahkan Bapak Ibu guru yang piket, mudahkan juga buat operator. Jadi tadi mungkin diulang lagi Pak Yuda untuk sebagai siswa. Mungkin bisa dikembali enggak? Bisa enggak keluar dulu? Ya, bentar ya Pak ya, saya keluarkan dulu. Yang keluarkan harus admin ya? Enggak, dari siswa juga bisa Pak. Jadi breakout-nya ini nanti tinggal keluar, tinggal di leave. Untuk keluar dari room tersebut tinggal leave. Ada 2 pilihan. Ada leave breakout room atau leave meeting. Kalau leave meeting berarti dia meninggalkan secara keseluruhan, tapi kalau leave breakout room dia hanya meninggalkan ruangan untuk kembali ke ruang utama. Ruang umum ya, ruang umumnya, betul. Oke. Breakout room dia akan kembali. Nah, yang tadi di sini, yang tadinya saya tidak ada, kembali ada. Oke. Kemudian sekali lagi mungkin pelan-pelan Pak Yuda buat ini siswa karena kelas 10 ya masih adaptasi. Oke, silakan. Saya tekan langsung pelan-pelan. Jadi untuk join ini kan tidak ada nih pilihan apa-apa nih. Klik di sembarang tempat.
kemudian ada muncul di fitur kiri atas itu breakout room namanya. Kemudian setelah itu kita klik breakout room, kemudian silakan join berdasarkan apa ruang mana yang ingin kita masuki. Contoh di sini saya ingin masuk ke agama Katolik. Saya masuk ke agama Katolik, kita klik join. Sesuai jadwal hari itu ya. Sesuai jadwal hari itu, Jadi, sesuai mapel hari itu, sesuai ataupun mapel sesuai dan agama jadwal. itu. Terserah bebas. Nah, di Karena sini nanti kemungkinan kalau hari ini kebetulan mapelnya Ya, agama, ya, oke, yang betul. dipilih agama. Kalau Ya. besok berarti kena mapel umpama Mapel peminatan. fisika. Ya, fisika. Nah, Berarti- fisika atau geografi, Betul. pilih geografi seperti itu. Semoga bermanfaat Pak Yuda. Terima kasih. Jadi sekali lagi buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Bengkayang, hari ini adalah kita mulai dengan sistem yang baru. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk proses pembelajaran selanjutnya dan mempermudah kalian. Nah, untuk para subscriber Pak Sauji aja atau Sauji BKJ, Pak? Sauji BKY. Sauji BKJ, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ingat, konten ini sangat bermanfaat karena yang punya channel itu sangat luar biasa. Jadi jangan lupa sumbangkan jempolnya karena jempol itu gratis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda dukungannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga channel ini semakin maju, jaya, dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Jadi teks prosedur dikenal secara berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena setiap kita bangun Belum. aktivitas, Ya, kita pasti jadi ada belum jadi prosedurnya. suami, Dari ya. Kalian bangun tidur sampai kalian bisa mengikuti Ini yang pembelajaran udah hari tua. ini saja sudah ada prosedurnya kan. Silakan. Kira-kira prosedurnya dari mana? Dari bangun tidur, gitu. Kita mandi, siapkan pertemuan ini itu sudah ada prosedurnya. Jadi teks prosedur itu berkaitan dengan sangat berkaitan dengan kehidupan kita Ya. sehari-hari. Ya, langsung ke pertanyaan ini ya. Mungkin kalian Yang bisa akan melangsungkan yang sudah terlanjur nikah, nikahnya dulu pada tahun 92, pemerintah waktu itu membolehkan. Tapi semenjak era reformasi, teks prosedur itu pemerintah juga punya ingin tujuan warga negara Indonesia dalam untuk bidang memberikan agama penjelasan jangan tata sampai cara melakukan kasihan